nomor 10. Selamat Gozali. Gozali. Dari SMP Negeri 48 dengan jumlah nilai 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di Bincang-Bincang TV 48. Di sini kita ada bintang tamu spesial, Ahmad. Siapa namanya? Saya Ahmad Gozali. Ya biasa dipanggil Ahmad atau enggak Gozali aja deh. Podcast kali ini kita membahas ya sekitar edisi Ramadan berbau-bau Islamik. Gozali, gimana puasanya? Alhamdulillah, selama ini nggak ada sih yang bolong-bolong. Yang- Kalau Jaki gimana sih? Ya alhamdulillah sama, belum ada yang belum. Jaki, selama Ramadan ini kan Ramadan ini bulan Quran ya. Jaki ini udah berapa kali hatam? Udah hatam belum? Oh, kenapa ketawa-ketawa ini? Enggak, hatam udah berapa? Udah hatam belum? Oh, kalau hatam saya belum, tapi insya Allah ya saya usahakan untuk menuju hatam. Karena kan walaupun sedikit-sedikit tapi nanti pasti menjadi bukit. Iya. Walaupun sehari itu minimal baca mungkin 5 ayat, kalau setiap hari dibaca terus itu kan pasti menjadi bukit. Iya. Nah, untuk Ahmad Gozali, didengar-dengar kemarin itu lomba ya? Iya. Lomba apa sih itu? Lomba Kemarin? azan itu kemarin Gimana? tepatnya di Dinas Pendidikan situ. Gimana itu kemarin? Perasaannya tuh gimana? Jadi, Kayak pas perasaan di situ tuh kayak deg-degan gitu. Kayak gimana sih? Kita datang nih ngambil nomor, kita nunggu. Nah, nunggunya itu lama aja. Gitu. Lama banget gitu di situ. Soalnya kita urutannya tampil 10. Lama. Itu dari berapa peserta tuh kalau segitu? Kalau segitu itu cuman ada 11 peserta. Itu dari Jakarta Utara, ada Jakarta Oh, Selatan. berarti itu se-Jakarta ya? Iya, sudah Jakarta. Berarti Gozali ini perwakilan dari Jakarta Selatan, apa Iya, gimana? Jakarta Selatan. Wih, hebat. Beli aplaus dulu teman-teman. Nah, itu persiapannya tuh seperti apa? Kayak Gozali ini mulai masuk dunia Qori atau azan ini dari umur berapa sih? Latihannya dari umur berapa? Kalau saya sih baru kenal dunia kayak gitu dari kelas 4 kalau nggak salah. 4 SD? Iya, 4 SD. Jadi saya itu dulu kan corona ya. Oh iya, karena Ya, waktu zamannya corona. Nah, saya di rumah aja nganggur nggak ngapa-ngapain. Nah, dari situ saya belajar tuh. Daripada nggak ngapa-ngapain, saya dengerin yang kori-kori di YouTube bagus, akhirnya saya tiru-tiru pelan-pelan. Nah, akhirnya saya kan masuk ke sekolah ini kan, 48, ketemu udah sama Pak Fitro. Akhirnya saya belajar mendalami gitu ya. lebih mendalami lagi. Kadang juga pas waktu lomba itu saya ke Masjid Permata Kolbus itu, ke dekat rumah Pak Fitro. Ngapain situ. tuh? Untuk latihan itu. Pulangnya kadang juga malam. Iya. Jam 10 waktu itu pulang. Berarti itu latihan pas corona. Iya. Nah, itu juga emang perjuangan banget sih. Iya, nggak boleh keluar rumah kan ya. Iya. Tapi selama corona itu berarti Gozali tetap latihan. Tetap. Nah gitu teman-teman. Walaupun kita corona itu sebaiknya kita tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Contoh Positif kayak lah gitu. iya positif kayak belajar mendalami sesuatu ilmu. Kalau kita bekerja keras dalam suatu ilmu pasti akan berhasil ya. Hasil. Soalnya emang nggak ada usaha yang sia-sia. Iya. Gitu. Kemarin juga latihannya itu sebenarnya saya tuh pas tampil itu nggak nyangka gitu. Soalnya saya tampil tuh ngerasa kurang maksimal. Nah, Emang gimana sih persiapan pas lomba yang ini? Apa udah mateng atau hanya setengah-setengah atau bagaimana? kalau lomba yang azan ini saya kurang yakin, maksudnya saya kurang persiapan. Kurang persiapannya kurang. Persiapannya kurang. Latihannya juga itu jarang gitu. Kadang seminggu sekali. Soalnya ini juga waktunya dadakan, mepet gitu. Oh iya. Tanggal berapa sih kemarin? Baru tanggal berapa ya? Hari Senin ya kemarin. Hari Kamis kemarin. Oh, hari Kamis. Ya. Itu pas pertama kali di kecamatan itu. Nah, itu bikin video dulu, kita di videoin. Nah,
tuh nunggu tuh besoknya baru diumumin situ. Oh, jadi itu semacam seleksi gitu ya? Seleksi dulu dari kecamatan. Nah, dari kecamatan ini masuk 3 besar. Masuk, berarti Masuk. sudah lolos ya dari Nah, kecamatan. iya. Nah, pas udah dari kecamatan ini kan tingkat kota nih. Mm-mm. Kirain saya itu kan nggak lolos gitu di tingkat kota. Tahu-tahu juara 1 juga lolos akhirnya. Oh iya. Nah, masuk ke provinsi gitu. Gojali ini kan termasuk yang sudah dibilang fasih dalam dunia qori dan azan ya. Gimana sih metode latihannya, atau apa ada yang khusus atau bagaimana? Atau kan biasanya kalau azan itu nafasnya harus panjang, itu gimana? Ada pola makannya atau bagaimana latihannya? Nah, kalau misalkan pola makan sih emang harus dijaga banget sih. Misalkan misalkan 1 hari sebelum latihan, sebelum acara nih, sebelum tampil itu usahain jangan makan gorengan dulu. Iya. Kalau waktu itu pernah nih 1 hari sebelum acara itu makan tuh, akhirnya besokannya Oh iya. jadi suaranya itu kayak gitu. Pokoknya Ada yang serap, performance-nya menurun lah ya. turun ya gitu. Udah berarti kalau untuk makanan gorengan, Gorengan, es mungkin ya. es. Kalau untuk bulan puasa itu gimana Gojali cara mengatur makannya agar suaranya tetap terjaga? Kan kita tahu sendiri selama 13 jam hampir kurang lebih itu nggak makan sama minum sekali. Nah, malahan kalau misalkan puasa itu enak. Enak. Kenapa Iya. bisa begitu? Karena kan makan kita nih udah makan dari tadi pagi. Jadinya makanan itu udah keolah gitu di perut. Iya. Jadinya kita tuh pas tampil udah enak, perut kosong. Napas bisa masuk gitu. Oh gitu, baru tahu saya. Iya. Emang beda lagi ya latihan, ya dibilang sudah profesional. Jadi kalau misalkan buat napas panjang itu ada latihan juga sendiri. Di mana Itu tuh? dari Kiai Haji Muhammad ZA, tahu? Wah, kurang tahu saya. Itu dia tuh qori internasional dari Indonesia. Oh, Itu gitu. legenda dia. Nah, Gimana tuh jadi dia latihan? tuh latihannya itu lilin nih. Dinyalain apinya. Lilin. Lilin. Iya. Iya, dinyalain apinya nih. Heeh. Tapi kita disuruh tiup nih. Tiup. Tapi nggak boleh sampai mati. Gitu. Oh, jadi supaya napasnya tuh panjang menjaga ditiup. Iya, jadi jaga apinya biar nggak mati gitu. Oh. Itu latihan yang dikasih. Saya waktu itu pernah nonton juga. Pernah latihan kayak gitu juga? Nonton, iya. Berhasil? Ya, gitu. Jadi selama corona itu saya meraktekin di rumah. Semua latihan-latihan yang seperti itu? Iya. Tapi ada efeknya nggak? Kayak efek, wah abis latihan ini selama beberapa minggu jadi lebih naik performance-nya atau bagaimana? Ada. Tuh, ada. Jadi tuh dulu saya juga sebenarnya nggak terlalu bisa. Nafas panjang Nafas seperti panjang, itu? iya. Hmm. Jadi dulu ada sebisanya gitu. Adanya pendek-pendek. Nah, Ahmad Gojali ini kan berarti 1 tahun lagi kan akan lulus ya? Berarti kita sekarang kelas 8, kelas Iya. 9. Benar. Kira-kira kedepannya mau bagaimana sih? Atau cita-citanya untuk kedepannya Ahmad Gojali ini? Kalau kedepannya buat 48 ini ya. Oh, Ya buat, untuk buat saya apa buat Gojali dulu. 48 ini? Di dunia hobinya Gojali, Ahmad Gojali. Kalau saya sih pengennya nih di 48 ini ada penerus saya sih tuh. Penerus. Iya, mudah-mudahan nih nanti di MPLS nanti nih ada penerus saya gitu. Jadinya Iya. tilawah ini terus turun temurun gitu. Mm-mm. Jadi ada Bersambung terus bersambung Iya. terus. Heeh. Jadinya nggak mati gitu. Mungkin Ahmad Gojali kedepannya ingin ada penerusnya. Iya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, Ahmad Gojali itu ingin sekali ada penerusnya di angkatan yang sebelumnya supaya tilawah ini terus ada sampai ke depan-depannya beberapa tahun kemudian, mungkin sampai kita jadi alumni. Iya. Jadi ya setidaknya tidak, apa istilahnya? Tidak mati lah gitu. Iya, tidak mati seperti itu. Terus hidupkan Al-Quran di SMP Iya. 48 gitu. Heeh. Gimana slogannya? Hah? Terus Slogan? hidupkan Al-Quran di SMP 48. Nah, Kita sama-sama siarkan dakwah di SMP 48 ini gitu. Jadi biar bermanfaat juga gitu buat kedepannya. ya. Kan kalau menjadi baca Al-Quran di 48 juga bisa menjadi kebiasaan untuk seterusnya kan. Iya, bisa juga nanti kan siapa tahu kita ngajarin nih dapat jadi ladang pahala buat kita kalau diamalin gitu. Jadi mungkin kalau misalkan
lihat dari yang saya lakukan selama ini ya, itu yang butuh perjuangan. Ya jelas. Terus saya pengen tahu nih Gojali. Kalau kitab ibaratnya baca Al-Qur'an tilawah gitu, Iya. surat apa sih yang biasa sering dibaca sama kori-kori itu? Kalau buat acara ya ada makro tertentu. Makro itu kumpulan ayat. Surat ayat. Iya. Misalkan ada di pernikahan itu membaca surat An-Nisa ayat 1, Ar-Rum ayat 21. Nah, kalau misalkan kayak Maulid Nabi itu bacanya Al-Ahzab ayat 21. Bisa juga Al-Fat ayat terakhir itu. Tuh. Itu biasanya para kori-kori itu sudah hafal berarti ayat itu. Pasti. Emang Sudah itu ayatnya- benar-benar mendalami iya, ayat dan sudah kayak gitu. pokoknya panjang pendek tajwidnya sudah. Iya. Tapi kadang kalau misalkan lagi tampil gitu ada aja yang lidahnya nyelepet itu. di lidah ya. Iya. Jadinya kemarin juga penilaian juri itu mendetail banget gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu huruf dikurangin 3. Bisa gitu ya? Iya. Malahan bisa sampai nggak masuk itu kalau misalkan salah hurufnya. Jadi yang paling penting itu dalam MTQ itu yang pertama makhrajul huruf. Yang huruf-hurufnya itu harus benar gitu. Bacanya harus benar. Misalkan baca A, harus A. A-nya itu dibuka mulutnya. Nah, jadi huruf-huruf itu emang harus dibedain. Ada hukum-hukumnya di situ. Makanya kita harus belajar gitu. Di kajian, pokoknya dimanapun kita belajar. Iya. Karena soalnya semua orang bisa juga. iya. Karena Kalau kita mau, kita bisa. belajar kan bukan hanya dari sekolah doang, di Iya. internet, di buku. Jadi kan tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke. Liang lahat itu. Terus Tuh, untuk Ahmad Ghazali ini pernah ada rasa nervous gak sih kayak di panggung untuk tampil gitu? itu sering banget tuh. Jadi tuh kalau di panggung tuh emang biasa gemeteran. Itu Apalagi mempengaruhi suara pasti ya? Iya, biasanya kalau misalkan baru kayak gitu tuh suaranya tuh gemeteran gitu. Gemeteran. Kayak gitu. Ini nggak maksimal gitu. Mau suara tinggi tapi nantinya jadi gemeter lagi. Cara ngatasinnya gimana tuh supaya nggak nervous? Biar kayak gitu, waktu itu dikasih wiridan. Wirid itu biasanya bacaan yang dibaca gitu. Jadi tuh baca Rabbi Syahri Sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu biasa orang make tuh biar nggak grogi depan orang itu. Oh. Gitu. Itu bacaannya. Berapa kali tuh biasanya? Ya cukup 1 kali aja. Kalau mau lebih, Iya. biar nggak grogi juga. Itu bacaan Nabi Musa itu. Yang dibaca Nabi Musa biar lidahnya fasih gitu. Oh ya, Ghazali, gimana harapan Ghazali untuk adik-adik kita nih, sebentar lagi kan MPLS nih, untuk masuk SMP, gimana harapannya untuk adik kita untuk menjadi penerus? Wah, harapan saya sih mudah-mudahan adik-adik kita nih yang datang nanti nih berakhlak mulia gitu, berakhlak Quran. Amin ya. Soalnya nanti di sini juga tambah banyak gitu yang baca Quran. Amin. Biar sekolah ini tambah berkah juga. Amin. Motivasinya buat adik-adik itu jangan pernah berhenti untuk menyerah gitu. Soalnya kita tuh bisa. Apapun yang dilakukan dengan serius dan ada niat pasti bisa. Iya. Seperti itu. Ya. Oh iya, Ghazali selama bulan puasa ini udah hatam belum sih? Pernah hatam? Kalau di bulan puasa ini saya ada program sendiri. Jadi Apa tuh namanya? Gimana? One Day One Juice. Itu pernah dikasih tahu sama Pak Abdurrahman itu. Berarti satu hari itu 1 jus? 1 hari 1 jus. Gimana rahasianya sih biar bisa meluangkan waktu untuk tengah malam atau siang? Enggak. Jadi gini. Kalau 1 jus itu kan 10 lembar ya. 10 lembar. Oke. Jadi subuh itu 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Dapat 1 jus 1 hari. Gitu caranya. Gitu. Iya. Nah, ini juga bisa dicontoh untuk teman-teman semuanya supaya kalau ada waktu luang daripada kita melakukan hal-hal yang agak tidak bermanfaat, baik kita ikutin cara Ghazali. Apa tadi programnya? One Day One Juice. One Day One Juice. Gimana? Subuh 2 rakaat,
Subuh 2 lembar. Subuh 2 lembar ya. Maaf. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Jadi dapat satu jus. Bagus programnya tuh loh. Iya, jadinya tuh kita juga nggak mepet sama jadwal lain gitu. Kadang ada kan orang ngambil 1 jus 1 hari itu biasanya habis zuhur terus gitu sampai asar. Boleh juga kayak gitu. Boleh. Daripada nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Kan biasanya dari puasa ini kan yang nggak ngapa-ngapain itu pas zuhur sampai asar itu. Untuk kedepannya ada lomba lagi nggak sih, Ahmad Ghazali? Buat ke depan saya kurang tahu ya. Soalnya kan lomba itu dari sono juga, dari Udin. Oh iya teman-teman, fun fact, Ghazali ini tahun lalu juara 1 MTQ tingkat provinsi dan tahun ini juara azan tingkat provinsi juga. Sebelum itu saya ingin sedikit mendengarkan nih beberapa ayat dari Ahmad Ghazali. Boleh? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, merdu sekali. Saya dengar sampai agak terharu loh, sejuk banget di hati ya kalau mendengar lantunan ayat yang indah seperti itu. Di bulan Ramadan ini juga saya punya nih motivasi buat Ramadan kita. Gimana tuh? Upgrade semangatmu, 5G-in Ramadanmu. 5G itu apa? 1, gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. 2, gigih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, yang ketiga, giat dalam berusaha dan berdoa. Yang keempat, giat lagi dalam belajar, menuntut ilmu. Yang kelima, gemar berbagi dan peduli terhadap sesama. Itu Jack, 5G saya. Masya Allah. Ya kan jaringan aja udah 5G, masa semangat kita masih 4G gitu. Makanya ayo di bulan Ramadan ini, sisa Ramadan ini kita tingkatin Ramadan kita gitu Jack. Oh iya, sisa Ramadannya tinggal berapa hari lagi? Tinggal 9 hari lagi Jack. Begitu cepet ya Ramadan ini. Iya, begitu cepet sampai nggak kerasa nih kita udah beberapa menit membahas podcast ini. Wah iya. Ada kesimpulan nggak atau pesan-pesan terakhir untuk teman-teman sebelum kita berpisah di video ini? Kesimpulan ya, kesimpulan dari semua ini, perjuangan itu tidaklah instan. Jadi perjuangan itu butuh waktu yang lama dan butuh biaya juga, butuh waktu juga, banyak pokoknya. Ya pokoknya kalau kita mau berjuang dan niat pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Iya. Entah di hari kapan, mungkin bukan sekarang tapi nanti pasti akan mendapatkan hasilnya. Iya gitu. Sudah, mungkin segitu saja podcast dari kami berdua. Saya Muhammad Zaki Ramadan. Saya Ahmad Ghazali. Pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.